Tenang dulu, tenangkan dirimu, tenangkan, lembutkan hatimu dulu. Jadi Muslim itu dikuasai dengan yang namanya roh kekerasan. Ya, makanya tenangin dulu, tenangin, dengar. Premis kamu yang pertama itu berbicara mengenai bagaimana iblis mengharapkan agar Yesus sujud menyembah iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Seandainya Yesus menyembah iblis, maka Yesus menjadi hamba iblis. Nah, di sini iblis minta-minta disembah. Iblis ngemis-ngemis supaya dia disembah. Sama kayak Allah itu. Makanya di dalam sudut pandang saya, iblis ini ya Allah itu yang kalian sembah-sembah itu. Yang ngamuk-ngamuk kalau tenang dulu, saya lagi ngomong. Orang tadi saya ngomong, kamu tenang. Nyambung, nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Oke, benar nggak Allah minta disembah? Matius 4 ayat 8 betul kan Yesus sama iblis besti kan? Pergi Besti. Kalau Yesus sama iblis besti, artinya Yesus mengikuti iblis. Tetapi di sini bahkan Yesus mengusir iblis, enyahlah kau. Perhatikan nih di ayat terakhirnya. Perhatikan. Maka tenang. Di ayat 19, di ayat 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Bagaimana kamu katakan mereka besti? Yang besti itu Allah dan iblis. Oke. Baik. Iblis dan Yesus di Matius 4 ayat 8 itu pergi bersama mereka kan ke bukit itu kan. Oke, tapi mereka, kan? ujung-ujungnya dikatakan enyah enggak iblis? Gak usah itu, gak usah keloncat dulu, aku ikuti Masa kamu tidak baca sampai terakhir? Aku ikuti mainmu. Ya, tapi intinya Yesus pada akhirnya mengusir iblis. Aku ikut, Edis, santai, minum, Edis. Edis, dalam pengajaran kau sama anak-anakmu atau di jemaatmu, kau menyuruh orang mengikuti iblis atau menjauhi iblis. Menjauhi iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis kan? Pada akhirnya dikatakan enyahlah iblis. Nggak usah, aku tanya sama kau, ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Enggak. Di mana dia mengikuti iblis? Matius 4 ayat 8. Coba baca. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Siapa yang dibawa iblis? Yesus. Berarti Yesus dan iblis besti kan? Tidak. Diikutinya iblis sama Yesus kan? Tidak. Oh, penipu kau, dasar kafir kau. Ngamuk dia. Dasar kafir Bahkan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Enyah. Nggak usah kau loncat. Matius 4 ayat 8 kutanya, kau mengajarkan ke anak kau jangan mengikuti iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Dasar kafir penyembah Tuhan beranak kau. Marah-marah dia. Sudah? Sudah? Udah kau akui. Oke, Nah. satu. Akui dulu. Tenang. Saya mau gantian dulu. Gimana? Masa nggak gantian? Yang bestian, sebentar. Yang bestian sama setan itu Muhammad. Nih, saya kasih hadisnya. Saya kasih hadisnya. Yang bestian sama Muhammad. Perhatikan. Tenang. Nih, saya bacakan hadisnya. Tidaklah. Kenapa kamu takut ditanya? Takut ditanya dia. Kawannya harus. Kenapa kamu takut ditanya? Gun Saleh, kamu kan telah mengatakan kepada saya bahwasanya Yesus bestian dengan iblis. Saya bantah. Di ayat ini, di ayat terakhirnya dikatakan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Dikatakan enyah. Bagaimana mungkin mereka besti kalau dikatakan enyahlah kau? Nggak usah kau loncat. Yang dibawa iblis siapa? Kau bilang Yesus. Tuh. Susah ini orang ini. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu masalah mau ngomong begitu terserahlah. Namanya kamu juga masih Islam. Nih.
Saya akui dulu. kutip satu hadis yang berkata begini. Muhammad berkata, tidaklah dari setiap manusia itu melainkan didampingi oleh korin. Korin itu artinya setan yang membisikkan orang supaya mereka itu melakukan kejahatan. Kemudian Aisyah berkata, tenang. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau? Lalu Muhammad menjawab, betul, ia juga mendampingi aku. Hanya saja Allah membantuku membuat dia beragama Islam. Jadi setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Akhirnya mereka bestian, betul? Betul nggak? Betul nggak? Tenang. Betulkah setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Aku buka Alkitab, Al-Quran kau buka. Ini loh, dengar. Tanya jawab Islam Kristen. Kamu bertanya kepada saya tadi kan, poinmu sudah masuk, Gus. Poinmu sudah masuk. Bahwa kamu menuduh bahwasanya Yesus dan setan bestian. Nah, saya bilang tidak bestian. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada setan, enyahlah kau. Matius 4 ayat 8, siapa yang dibawa iblis? Yesus kau bilang kan? Yesus. Apakah ayat itu berhenti sampai ayat 8? Maaf, aku tanya dulu. Yesus kan yang dibawa iblis kan ke bukit. Emang ayat itu berhenti sampai ayat 8? Ya, ternyata Yesus kau sama. Seandainya ayat itu berhenti sampai ayat 8, kita tidak punya kesimpulan terhadap seluruh peristiwa di dalam situ. Tetapi ayat itu masih ada ayat lanjutannya yang mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, enyahlah kau setan. Nah, artinya Yesus tidak bestian dengan setan. Sementara di dalam hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad. Muhammad berkata, setiap manusia didampingi oleh korin. Lalu Muhammad juga menjelaskan, orang-orang berkata, dan Aisyah juga berkata, apakah korin itu juga mendampingi engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, betul, ia mendampingiku juga. Hanya saja Allah menolongku, maka ia menjadi seorang muslim. Dan dia tidaklah memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Jadi ada setan yang memerintahkan kepada kebaikan. Jadi setan sudah masuk Islam. Boleh aku bicara. Yang namanya setan, dengar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap setan? Tenang. Setan itu adalah bapak segala dusta, kata Tuhan Yesus. Sementara menurut Muhammad, setan sudah masuk Islam dan dia memerintahkan Muhammad hal-hal yang baik. Makanya, apa yang diajarkan Muhammad? Boleh berdusta. Ya terang aja Muhammad mengajarkan boleh berdusta karena ajaran yang didapatkan dari setan. Boleh aku bertanya? Silakan. Pak, level Alkitab kau selevel Al-Quranku atau hadis? Bahkan Quran dan hadismu itu tidak bisa dibandingkan dengan Bible. Aku buka Alkitab, berarti kau buka Al-Quran sama aku. Oke, jadi kamu nggak percaya hadis ini? Gak usah kau nyinyir, gak usah kau nyinyir. Jadi kau tak percaya hadis ini? Kalau aku buka Alkitab, Enggak, saya tanya sama kamu. Apakah kamu percaya hadis yang barusan saya bacakan? berarti level Alkitab kau selevel hadis. Tidak jarani dia menjawab. Saya nggak bilang bahwa Bible selevel dengan Quran, Bible selevel dengan hadis. Saya cuma tanya, apakah Anda percaya hadis yang barusan saya kutip? Alkitab kau selevel hadis. Pergilah kau setan, pergilah kau. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi yaitu debat seru antara Edis TV dan seorang bapak muslim, dan kita tidak tahu apakah bapak ini ustadz ataukah beliau hanyalah orang yang paham tentang kitabnya sendiri atau bagaimana, kita tidak tahu.
Bagaimana kita sudah mendengar tadi fitnahan dari seorang bapak Muslim tadi, bagaimana bapak Muslim ini mengatakan bahwa Yesus itu berkawan atau dengan bahasa gaulnya bestian dengan yaitu setan. Nah, sementara bapak ini mengutip ayat Alkitab tadi yang tertulis dalam kitab Matius seperti yang sudah kita dengarkan tadi, dia hanya mengutip satu ayat yang menceritakan bahwa setan membawa Yesus ke yaitu padang gurun pada waktu itu. Kira-kira seperti itu. Tetapi dalam pernyataan itu, EDIS-TV membantah pernyataannya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena memang menurut kebenaran Alkitab bahwa Yesus akhirnya 3 kali setan yaitu mencobai Yesus, 3 kali juga Yesus mengatakan firman Tuhan kepada setan, sehingga setan itu takut dan pada akhirnya Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Artinya apa? Kalau Yesus sudah katakan enyah, enyah itu dalam bahasa Indonesianya adalah dalam Indonesia sehari-harinya dia mengusir, ya. Artinya apa? Sesuatu yang diusir berarti itu adalah sesuatu yang tidak dianggap sebagai sahabat, tapi yang dianggap sebagai musuh yang bisa mencelakai. Makanya Yesus katakan enyahlah iblis. Dan pada akhirnya setan pun meninggalkan Yesus karena ternyata Yesus tahan uji, khususnya melewati rintangan-rintangan pada waktu itu dia dicobai sebagai anak Allah. Nah, jadi kalau seorang bapak Muslim ini ya mengatakan bahwa Yesus itu bestian dengan syaitan, nah itu adalah perkataan yang keliru dan bapak ini tidak mengerti tentang Alkitab. Jadi kita tidak boleh mengutip ayat Alkitab dan ini sering juga kalau kita lihat bagaimana seperti Juma, Uniripa, Nandar, mereka sering sekali mengutip ayat Alkitab. Mereka pakai hanya satu ayat, tapi mereka tidak baca maksud daripada ayat itu. Mereka tidak baca secara keseluruhan. Nah, itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Sama seperti berita yang kita dengarkan hari-hari ini, kalau kita hanya mendengar sepenggal atau menonton sepenggal, kita bisa salah paham dan keliru. Tetapi kita tidak tahu apa maksud dari Bapak Muslim tadi. Apakah memang dia tidak tahu ataukah memang dia sengaja mencari kesalahan Alkitab? Kita tidak tahu. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan pelajaran penting dan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.